Halo semuanya, selamat datang di channel Sky and Light. Di video ini aku bakalan share sedikit materi mengenai teks novel. Tapi sebelum itu, buat kalian yang belum like, silahkan like, dan yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian tahu updatean terbaru di channel ini. Teks novel. Apa sih yang dimaksud dengan teks novel? Jadi teman-teman, menurut Dr. Randus Rostamaji MPD, teks novel adalah sebuah karya sastra yang memiliki dua unsur yang membangun, yakni unsur intrinsik dan ekstrinsik, yang mana keduanya saling berkaitan satu sama lain karena saling berpengaruh dalam sebuah karya sastra. Adapun menurut KBBI, teks novel adalah karangan prosa yang panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat pelaku. Nah, teman-teman udah paham kan apa yang dimaksud dengan teks novel ini? Jika sudah, sekarang kita masuk ke ciri-ciri dari teks novel. Adapun ciri-ciri teks novel sebagai berikut. Yang pertama, cerita kebanyakan dibuat berdasarkan kisah dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, cerita mendeskripsikan tokoh cerita secara detail, juga latar yang kompleks. Tiga, ditulis menggunakan kata-kata yang mudah dipahami oleh pembaca. Keempat, cerita dibuat dengan menceritakan beberapa kejadian atau peristiwa. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis teks novel. Perlu diketahui teman-teman, jenis-jenis teks novel terbagi menjadi 3 macam, yakni yang pertama berdasarkan genre. Jenis teks novel berdasarkan genre terbagi menjadi 5 bagian, yakni romantis, misteri, komedi, horor, dan inspiratif. Kedua, berdasarkan isi dan tokohnya. Jenis teks novel berdasarkan isi dan tokohnya terbagi menjadi 4, yakni yang pertama teen lead, chick lead, song lead, dan dewasa. Dan yang terakhir berdasarkan kebenaran cerita. Jenis teks novel berdasarkan kebenaran cerita ini terbagi menjadi 2, yakni novel fiksi dan non-fiksi. Nah teman-teman, setelah kita mengetahui tentang jenis-jenis dari teks novel, sekarang kita masuk ke struktur teks novel. Struktur teks novel terbagi menjadi beberapa bagian, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, abstrak. Abstrak merupakan inti atau ringkasan dari novel yang menjadi gambaran awal sebuah cerita. Kedua, orientasi. Orientasi merupakan bagian penjelasan yang berkaitan dengan waktu, tempat, dan suasana. Ketiga, komplikasi. Komplikasi merupakan bagian yang berisi urutan kejadian yang dihubungkan dengan sebab dan akibat. Yang keempat, evaluasi. Evaluasi merupakan bagian di mana konflik yang terjadi pada tahap komplikasi terarah menuju suatu titik tertentu. Yang kelima, resolusi. Resolusi merupakan bagian yang memunculkan solusi atau konflik yang terjadi. Dan yang terakhir, koda. Koda merupakan bagian akhir cerita atau penutup dalam novel. Berikutnya kita masuk ke unsur-unsur novel. Novel yang bagus adalah novel yang dibuat dengan cermat dan melewati proses yang panjang, dimulai dari membuat kerangka dasar sampai proses penulisan naskah. Unsur-unsur novel adalah bagian penting dari pembuatan sebuah kerangka novel. Unsur-unsur inilah yang bisa membuat sebuah novel berbeda dengan novel lainnya. Unsur dalam novel akan dibagi menjadi 2 buah unsur, yakni unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Keduanya memiliki peran tersendiri dalam novel, namun keduanya tetap saling berhubungan untuk membangun sebuah cerita yang menarik. Unsur pertama yang akan kita bahas adalah unsur intrinsik novel.
Unsur intrinsik novel adalah sebuah unsur yang berperan dalam membangunkan novel dari dalam. Unsur intrinsik adalah unsur dalam cerita itu sendiri. Unsur tersebut tidak hanya satu, namun ada banyak yang memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama, tema. Tema merupakan ide atau gagasan utama dari sebuah novel. Tanpa tema, sebuah novel tidak akan memiliki sebuah nyawa. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku dalam sebuah novel. Sedangkan penokohan merupakan watak atau karakter dari tokoh yang ada dalam cerita novel. Berdasarkan jenis watak, tokoh bisa dibagi menjadi 3 kategori yang sudah tidak asing lagi bagi kalian, yakni tokoh protagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh pusat dalam cerita. Tokoh utama ini digambarkan sebagai sosok yang baik dan biasanya selalu mendapatkan masalah. Kemudian, tokoh antagonis. Tokoh yang menjadi kebalikan dari tokoh utama dalam cerita. Tokoh ini digambarkan sebagai sosok yang tidak bersahabat dan selalu membuat konflik. Dan yang terakhir, tokoh tritagonis. Tokoh tritagonis adalah tokoh yang menjadi penengah antara tokoh protagonis dan antagonis. Tokoh ini digambarkan sebagai sosok yang netral. Kamu bisa menilai watak karakter ini melalui yang pertama, narasi dalam paragraf. Yang kedua, di dalam dialog-dialog antar tokoh maupun dialog dengan diri sendiri. Ketiga, dimasukkan dalam alur melalui konflik demi konflik. Yang keempat, diterangkan berdasarkan latar yang ada dalam novel tersebut. Yang ketiga adalah alur atau plot. Alur atau plot adalah hal penting yang akan membangun jalannya sebuah cerita dalam novel. Umumnya, alur dalam novel dibedakan menjadi 2 macam, yakni alur maju dan alur mundur. Alur maju adalah alur yang diceritakan di dalamnya bergerak secara urut dan memiliki jalan cerita yang rapi. Contoh penggunaannya adalah pada novel biografi dan autobiografi. Alur mundur. Alur mundur atau biasa disebut flashback merupakan alur yang ceritanya bergerak secara loncat. Awal akhir. Sangat sering digunakan dalam novel misteri atau novel fantasi. Yang keempat, latar atau setting. Latar atau setting adalah gambaran tentang peristiwa-peristiwa yang ada dalam cerita. Latar adalah salah satu unsur pembangun cerita yang vital. Latar dibagi menjadi latar waktu, latar tempat, latar sosial budaya, latar keadaan lingkungan, dan latar suasana. Kelima, sudut pandang. Sudut pandang sendiri adalah cara pandang seorang pengarang dalam menyampaikan cerita novelnya. Sudut pandang sendiri bisa dibagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, sudut pandang orang ketiga, serba tahu. Yang kedua, sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat. Yang ketiga, sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama. Yang keempat, sudut pandang orang pertama sebagai selaku sampingan. Yang keenam, kita masuk ke gaya bahasa. Gaya bahasa juga termasuk unsur yang penting. Cerita yang dibuat dengan gaya bahasa menarik, indah, dan memikat tentu akan bisa mengundang pembaca. Bahkan bisa dikatakan gaya bahasa adalah senjata utama pengarang untuk menghidupkan cerita. Yang terakhir, kita masuk ke amanat. Amanat adalah sebuah pesan tertentu yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui cerita dalam novel. Amanat bisa berupa kritik sosial, ajakan, protes, dan lain sebagainya. Amanat umumnya dibagi menjadi 2, yakni tersurat dan tersirat. Tersurat disampaikan dengan jelas dan tersirat disampaikan secara tersembunyi. Selanjutnya kita masuk pada unsur ekstrinsik. Bila unsur intrinsik membangun novel dari dalam, unsur ekstrinsik novel adalah unsur yang membangun novel dari luar. Umumnya adalah latar pribadi penulis maupun nilai-nilai dari luar. Unsur tersebut umumnya adalah pertama, biografi dan latar belakang penulis. Kedua, kisah di balik layar. Kisah ini biasanya dilatari oleh pengalaman.
kesan atau juga harapan dan cita-cita dari pengarang. Dan yang ketiga, nilai yang ada dalam masyarakat. Nilai-nilai ini sering diangkat oleh pengarang dalam ceritanya. Bisa nilai ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Oke teman-teman, video kali ini telah selesai. Semoga bermanfaat buat kalian dan sampai ketemu di video selanjutnya.